Fakta negara Jepang. Pertama, menyeruput makanan adalah hal yang lumrah. 2. Sumo adalah olahraga nasional. Ketiga, Jepang memiliki pulau kelinci bernama Okunoshima, yang diisi oleh 1.000 kelinci yang terus berkembang populasinya. Keempat, Jepang memiliki perusahaan konstruksi tertua di dunia, yaitu Konggo Gumi, yang didirikan pada tahun 578 Masehi dan masih beroperasi hingga saat ini. 5. Disebut negara 1.000 vending machine. Keenam, pakaiannya tradisional Jepang kimono. 7. Origami adalah seni melipat kertas. Kedelapan, Hanami atau yang dikenal sebagai festival penyambutan bermekarnya bunga sakura. Kesembilan, Hanabi Festival Kembang Api. Ke-10, Sado, upacara minum teh. Sejarah terbentuknya negara Jepang. Kisah ini, permulaan sejarah Jepang, ditulis dalam kitab Kijoki, catatan soal-soal kuno dalam tahun 712, dan kitab Nihongi atau Nihon Shoki, kronik Jepang kuno, dalam tahun 720. Di dalam kitab Nihongi, dijelaskan mengenai mitologi penciptaan Kepulauan Jepang yang semula dikenal dengan nama Oyashima. Pemerintahan yang ada di situ merupakan warisan dari Dewa Amaterasu Omokami, Dewa Matahari. Sejarah Jepang dimulai pada tahun 1603. Pada saat itu, Ieyasu telah berhasil menyatukan seluruh Jepang dan membangun kekaisarannya di Edo sekarang, dikenal dengan Tokyo. Ieyasu mencoba membangun setiap aspek di negara ini, sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hasil dari politik yang dilakukan Ieyasu ini kemudian dimanfaatkan oleh Kekaisaran Tokugawa pada tahun 1639 dengan lahirnya politik isolasi. Teritori batas wilayah Jepang. Teritori Jepang yang diklaim oleh Jepang adalah teritorial utara yang mencakup 4 pulau, yaitu Habonai, Shikotan Kunashiri Iturup, utara, Laut Ohtos, dan Selat Lapros, barat, barat laut, Laut Jepang atau Laut Timur, timur laut Kepulauan Kuril Selatan, timur Samudra Pasifik, selatan Samudra Pasifik, barat daya Laut Cina Timur. Jepang mengklaim bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya, meskipun sebenarnya dikuasai oleh Rusia. Klaim Jepang ini dikenal sebagai persengketaan Kepulauan Kuril. Pemimpin Jepang saat ini adalah Shigeru Ishiba. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang sejak 1 Oktober 2024. Ishiba menggantikan Fumio Kishida yang tidak mencalonkan diri lagi setelah skandal dana gelap yang melibatkan faksi-faksi Partai Demokrat Liberal Jepang atau yang disingkat dengan LDP. Proses pemilihan pemimpin Jepang melalui Partai Demokrat Liberal Jepang atau LDP melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah kandidat. Untuk menjadi kandidat, seseorang harus menjadi anggota LDP dan menerima nominasi dari setidaknya 20 anggota LDP lainnya di Dewan Rakyat. Yang kedua ada pemilihan. Pemilihan Presiden LDP diadakan pada tanggal 27 September 2024. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas suara pada putaran pertama, putaran kedua akan diadakan antara dua kandidat teratas. Yang ketiga ada konfirmasi. Kandidat yang menang di putaran kedua kemudian dikonfirmasi oleh Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri yang baru. Shigeru Ishiba berhasil mengalahkan Shinjiro Koizumi dan Sanae Taikachi dalam putaran yang kedua dan dikonfirmasi sebagai Perdana Menteri pada tanggal 1 Oktober 2024. Bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional. Dengan kepala negara seorang kaisar, monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang mana raja atau ratu menjadi kepala negara. Bentuk negara Jepang ini dibatasi oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku. Monarki konstitusional atau konstitusional monarki adalah kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi negara.
Dengan kata lain, raja atau ratu dalam bentuk pemerintahan monarki konstitusional hanya bertindak sebagai kepala negara saja, dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jepang adalah negara kesatuan, unified state, bukan negara federal. Pemerintahan terpusat Jepang memiliki sistem pemerintahan terpusat di mana kekuasaan politik berada di tangan pemerintahan pusat, yaitu di Tokyo. Meskipun Jepang terbagi menjadi 47 prefektur, masing-masing dengan pemerintahan vokal, mereka tidak memiliki kedaulatan atau kekuasaan untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan hukum nasional. Otonomi terbatas, setiap prefektur memiliki pemerintahan lokal yang menangani urusan daerah seperti pendidikan dan infrastruktur, namun mereka tetap tunduk kepada kebijakan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan mengenai materi, yaitu sistem pemerintahan di Jepang. Sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kaisar berperan sebagai simbol negara tanpa kekuasaan politik. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri, sedangkan legislatif dijalankan oleh Diet Nasional yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasehat. Yudikatif berada di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan lain dengan sistem yang independen. Jepang menerapkan demokrasi dengan sistem multipartai, tetapi Partai Demokrat Liberal atau LDP dominan. Pemerintahan juga didukung desentralisasi ke 47 prefektur dengan otonomi lokal. Sekian. Bentuk pemerintahan. Jepang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Monarki konstitusional yaitu monarki yang dipadukan dengan sistem pemerintahan konstitusional. Kaisar Jepang adalah kepala negara, tetapi perannya dibatasi dan hanya diturunkan dalam tugas resmi. Dan Jepang memiliki sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Dalam sistem ini, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang 1947 atau disebut Nihon Koku Kenpo adalah konstitusi yang menetapkan Jepang sebagai monarki konstitusional dengan kedaulatan di tangan rakyat. Kaisar hanya simbol negara tanpa kekuasaan politik. Konstitusi ini juga menjamin hak asasi manusia dan mengadopsi prinsip demokrasi. Pasal 9 melarang Jepang memiliki angkatan bersenjata untuk perang, menciptakan kebijakan anti-militerisme. Untuk kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur yang dikenal dengan budayanya yang kaya, teknologi canggih, dan sistem ekonomi yang maju. Jepang memiliki sistem pemerintahan parlementer yang demokratis, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Sementara kekuasaan legislatif berada di tangan Diet Jepang, yang terdiri dari dua majelis rendah dan majelis tinggi. Negara ini mengadopsi konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dan mempromosikan perdamaian serta menetapkan Jepang sebagai negara tanpa kekuatan militer. Meskipun demikian, Jepang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan berperan aktif dalam hubungan internasional. Ini, dengan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, serta pendekatan pemerintah yang stabil dan partisipatif. Jepang terus berjuang untuk menghadapi tantangan domestik dan global sambil memelihara identitas budaya yang unik. Kesimpulannya, Jepang adalah negara yang dinamis dengan sistem pemerintahan efektif dan menghargai nilai-nilai demokrasi.